Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Najwa Anjani Nurfadila dari D4 Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan tahapan yang saya lakukan dalam merancang sebuah machine learning dari dataset Kaggle. Sebelum memasuki penjelasan machine learning, saya akan menunjukkan dataset yang saya pilih. Dataset yang saya pilih adalah data D2C Skincare, di mana data ini berisi data penjualan skincare secara online. Di dataset ini, kebetulan sudah dinormalisasi oleh kreatornya, maka saya akan menjelaskan hasil analisis saya berdasarkan data tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tahapan saya dalam mengumpulkan data. Yang pertama yaitu pemilihan data pada Kaggle. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya memilih data D2C Skincare. Itu berdasarkan minat saya sendiri, yaitu data penjualan skincare secara online. Nah, di dalam dataset ini ada beberapa data CSV yang diberikan oleh kreatornya. Maka kita masuk ke tahap kedua, yaitu pengunduhan dataset. Ada 6 CSV yang diberikan oleh kreatornya, yaitu customer, orders, order items, product, features, dan review. Dari 6 dataset tersebut, saya unduh dan saya masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penyajian dalam bentuk diagram di MySQL Workbench. Dari semua data CSV yang telah saya buat tadi, saya ambil atributnya dan saya jadikan dalam bentuk entitas di MySQL Workbench. Setelah entitas utama saya masukkan, maka saya juga menentukan relasi-relasi antar entitasnya dan juga menambahkan beberapa entitas setelah hasil analisis saya pribadi. Hasil IED yang sudah dianalisis, selanjutnya saya synchronize model dari hasil IRD tersebut ke PHP-MyAdmin untuk apa? Untuk mengubah dari yang awalnya bentuk entitas menjadi bentuk fisik, yaitu tabel yang bisa saya gunakan untuk melakukan analisis selanjutnya. Setelah synchronize model dilakukan dan di PHP-MyAdmin terbentuk database-nya, maka kita masuk ke tahap terakhir, yaitu melakukan import data ke database. Semua data yang ada di CSV sebelumnya di tahap kedua, semua datanya diimport melalui Workbench, itu dari import wizard, diimport ke dalam database yang kita buat sebelumnya di tahap keempat. Setelah database terbentuk, maka saya sudah bisa mulai melakukan analisis untuk data-data tersebut, dan saya memilih Jupyter sebagai platform untuk membuat machine learning saya. Nah, di sini saya melakukan konfigurasi terlebih dahulu untuk menghubungkan antara Jupyter ini dengan database lokal saya. Selanjutnya kita masuk ke 5 tahapan besar dari pembuatan sistem machine learning ini. Yang pertama adalah persiapan dan konfigurasi aplikasi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya memilih platform Jupyter untuk membuat proses machine learning saya. Dan di sini ada beberapa library yang saya gunakan, yaitu Streamlit, Pandas, Matplotlib, MySQL Connector, dan Scikit-learn. Selanjutnya yaitu tahap pengambilan dan pengolahan data. Menggunakan konfigurasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada 3 data utama yang saya ambil dari tabel-tabel yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu dari tabel customer, orders, dan order item. Kenapa saya mengambil data-data tersebut? Karena saya ingin membuat sebuah machine learning yang metodenya adalah regresi atau sebuah prediksi berbentuk angka, di mana saya ingin mencari nilai CLV atau Customer Lifetime Value dari tiap customernya. Maka saya membutuhkan ketiga data tersebut. Selanjutnya adalah pemodelan dan prediksi machine learning, di mana pada tahap ketiga ini juga terbagi lagi menjadi 8 tahap dalam proses pengerjaannya. Tahap yang pertama adalah menentukan fitur X dan target Y. Apa maksudnya? Maksudnya kita harus menentukan dulu data apa yang akan kita gunakan untuk menemukan customer lifetime value tersebut. Yaitu saya mengambil n order atau jumlah order dari masing-masing customer. Maka tiap customer dihitung berapa kali mereka telah melakukan order. Lalu kami juga menentukan average order value atau rata-rata dari setiap pembelian dalam customer tersebut. Untuk apa data tersebut dicari? Yaitu untuk menemukan total pengeluaran yang telah mereka lakukan atau total nominal transaksi yang pernah mereka lakukan di toko ini. Dari data yang sudah ditemukan sebelumnya, yaitu jumlah order, rata-rata, dan total spend-nya, lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu membagi data training dan testing. Data dibagi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Kenapa pembagian ini dilakukan? Untuk mengetes apakah data yang akan dihasilkan pada bagian testing di akhir itu akurat atau sangat mendekati ke total spend aslinya.
Selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu membuat model random forest. Saya menggunakan random forest untuk menemukan nilai CLV-nya, di mana pada tahap ini yaitu melakukan keputusan atau estimator sebanyak 200 kali. Jadi model diminta untuk melakukan testing sebanyak 200 kali dari data yang awal dikasih untuk membuat atau menemukan total span seakurat mungkin. Selanjutnya di tahap keempat menggunakan library yang sudah kita pilih sebelumnya, yaitu scikit-learn. Di sini model itu di training dari 80% data sebelumnya, dan model random forest yang sudah kita pilih maka di training dari pola jumlah order customer dan average pengeluaran tiap transaksinya. Pada tahap keempat ini model tersebut melakukan training terhadap data-data tersebut. Selanjutnya pada tahap kelima, yaitu melakukan prediksi atau data testing. Dari sebelumnya yang melakukan training pada 80% data, pada sisa 20% datanya di testing di tahap ini. Maka akan menghasilkan nilai prediksi total spend yang akan dilihat apakah prediksi CLV-nya ini akan mendekati nilai total pengeluaran yang sebenarnya. Tahap yang keenam yaitu mengevaluasi performa model. Di sini akan diperhitungkan keakuratan dari hasil prediksi CLV atau Customer Lifetime Value dibanding dengan total spend yang sebenarnya. Di mana di sini digambarkan dengan R2 score, yaitu di mana angkanya semakin mendekati 1, maka semakin baik dan semakin akurat dalam model tersebut menemukan data. Lalu di sini juga diperhitungkan mean absolute error, di mana mean absolute error adalah perhitungan dari nilai selisih antara total spend dan prediksi CLV ditambahkan lalu dibagi jumlah data yang diperhitungkan, dan di mana semakin kecil nilai MAE-nya maka semakin kecil juga kesalahan rata-rata prediksinya. Tahap yang ketujuh, setelah semua training dan semua testing dilakukan, maka predicted CLV dari seluruh customer akan dihasilkan. Prediksi ini saya tampilkan dalam bentuk grafik dari paling kiri ke paling kanan, di mana paling kiri berarti customer dengan total spend atau prediksi CLV tertinggi, dan paling kanan itu yang paling rendah. Dan yang terakhir adalah output hasil dari proses training. Dari hasil grafik yang saya temukan, maka saya sajikan dalam bentuk streamlit agar tampilannya lebih mudah untuk dimengerti dan lebih mudah untuk dipelajari. Baik, saya akan kembali lagi ke tahapan utama yang saya jelaskan di awal. Saya tadi menjelaskan di bagian tahap 3 dan tahap 4 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di tahap 5 juga saya sudah singgung sedikit mengenai streamlit. Maka di sini saya akan menampilkan streamlit yang sudah saya buat. Baik, inilah hasil tampilan streamlit yang sudah saya buat, prediksi customer lifetime value. Seperti yang saya singgung sebelumnya, ada end order dan average order value, di mana ini adalah jumlah order dan rata-rata ordernya. Di sini ada filter gender, jadi kita bisa melihat apakah khusus pembeli wanita atau pembeli pria yang mau dihitung CLV-nya. Lalu ada top end customer itu total customer yang mau ditampilkan di grafiknya. Contohnya di sini ada 10 customer utama, dan minimum jumlah order ini juga bisa misalnya minimum pembelian 1 atau sampai minimum pembelian 8. Lalu sebelum masuk ke grafik, di sini juga saya menampilkan ada data customer, ada data order, dan ada data order item. Dan mungkin jika notice di sini ada total 500 customer keseluruhannya, tapi diprediksi itu semuanya hanya 443 karena pada bagian analisis itu melakukan join data antara customer dan order. Yang dihitung atau yang dikalkulasikan dalam grafik ini hanyalah customer yang pernah melakukan order. Dan jika ada customer atau mungkin member yang belum pernah melakukan order, maka akan dikecualikan. Lalu di sini adalah tampilan grafiknya yang bisa kita lihat pembeli atau customer dengan predicted CLV tertinggi, yaitu customer 470 dengan CLV mencapai 7.629. Kita bisa lihat dari tabel di sini. Jadi dikelompokkan predicted CLV-nya berdasarkan customer ID, di mana actual spend-nya itu jika dihitung adalah 825. Jadi dia sudah pernah menghabiskan $8.252 sebenarnya di toko ini, tapi dari hasil prediksi itu adalah 7.629. Jadi masih ada selisih di situ. Dari hasil yang sudah ditampilkan bisa dilihat jumlah order yang besar dengan average value yang lebih kecil itu masih bisa menghasilkan actual spend yang lebih besar jika kita bandingkan dengan dari data satu dan data kedua. Data pertama jumlah ordernya 6 dan rata-ratanya 1.300-an, di mana data kedua jumlah ordernya 5.
sedangkan rata-ratanya 1.500-an, lebih besar daripada data pertama. Tapi actual spend dan prediksi CLV-nya masih lebih besar yang data pertama. Itu membuktikan bahwa jumlah order lebih mempengaruhi daripada rata-rata ordernya. Dan saya tampilkan fitur yang mempengaruhi CLV tersebut di grafik berikut. And order dan average order value. Bisa dilihat perbedaannya. Keduanya sama-sama mempengaruhi, tapi jumlah order itu lebih mempengaruhi dibanding berapa uang yang dia keluarkan setiap transaksinya. Lalu di sisi sini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, R2 score yaitu keakuratan dalam eh, model training ini untuk menghasilkan data CLV yaitu ada 0,990, di mana jika angkanya makin mendekati 1 itu semakin akurat, dan di sini terlihat datanya cukup dekat dengan 1, maka data yang dihasilkan bisa dibilang cukup akurat. Dan juga mean absolute errornya cukup kecil yaitu $58 rata-ratanya. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin untuk apa kita mencari customer lifetime value, dan dia tuh bisa digunakan untuk perusahaan dalam menentukan siapa customer yang bisa mereka pilih untuk melakukan promosi. Contohnya jika customer tersebut melakukan pembelian, mereka bisa menambahkan beberapa PR produk untuk mereka coba, dan ada kemungkinan besar mereka akan membeli produknya karena mereka adalah salah satu customer yang misalnya mengeluarkan banyak uang di toko ini, maka perusahaan akan lebih fokus melakukan promosi pada customer-customer dengan prediksi CLV tertinggi atau 10 prediksi CLV tertinggi, agar mereka tidak menghabiskan uang untuk memberikan promosi pada customer lain yang ada perkiraan mereka tidak banyak membeli atau mereka tidak banyak mengeluarkan uang di toko ini. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan mengenai hasil machine learning yang telah saya buat. Sebenarnya commission learning ini ada dari data Kaggle, ada dari kontributor Kaggle. Hanya saja kontributor itu melakukan pengelompokan lagi dibanding yang saya lakukan, yaitu mencari CLV dari masing-masing customer, dan dari Kaggle itu mencari CLV berdasarkan customer dari channel-channel tertentu, dan saya memilih untuk melakukan yang customer selain mempermudah untuk pemahaman saya, dan menurut saya data ini juga cukup berguna gitu untuk perusahaan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk menentukan siapa customer-customer yang layak mendapatkan promosi lebih. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga penjelasan saya cukup jelas, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.